Halo Lause Halo Lause Sisil. Yakub. Halo Halo adik-adik. adik-adik. Kenalkan nama Lause Yakub. Dan Lause Sisil. Ya, kita senang sekali bertemu bersama pada hari Minggu ini. Bersama-sama kita boleh beribadah. Walaupun masih secara online, tetapi kita bersyukur Tuhan tetap memelihara kita, memberkati kita, dan juga terus supaya kita bisa beribadah di hari Minggu ini. Betul adik-adik. Nah, mari kita mau awali ibadah kita. Lause senang banget nih bisa ketemu adik-adik berkumpul di sini. Mari kita menyanyikan satu lagu, Hari Ini Kurasa Bahagia. Rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kita tunjuk sahabat saudara kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bahagia berkumpul bersama saudara semua. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adalah saudara seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mempersatukan kita. Untuk itu sebelum kita lanjut berikutnya dalam pujian berikutnya, mari kita bersama-sama kita tundukkan kepala kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau pada hari ini, di minggu ini Tuhan, kami boleh bersama-sama berkumpul untuk kembali beribadah di dalam sekolah minggu. Kami bersyukur Tuhan berkati untuk setiap kami anak-anak-Mu yang telah hadir, yang telah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk bersama-sama beribadah, untuk kami boleh sama-sama memuji Tuhan. Tuhan berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami melanjutkan untuk puji-pujian kami, biar kami boleh memuji nama Tuhan, biar juga kami berikan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita bisa lihat bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita kasih adalah Tuhan yang begitu besar dan lebih daripada karya ciptaan yang telah dibuatnya.
Mari kita bersama-sama memuji Tuhan yang begitu besar ini. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, Tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, Tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, Tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, Tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Lause Yakub. Adik-adik, walaupun kita masih muda, tapi kita tidak boleh dianggap rendah oleh siapapun. Kita juga harus menunjukkan dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, dan juga dalam kasih kita. Mari kita mau angkat satu pujian, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, Engkau dah jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasih-Mu, dalam kesetiaan-Mu, dan dalam kesucian-Mu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasih-Mu, dalam kesetiaan-Mu, dan dalam kesucian-Mu. Hai adik-adik, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Untuk itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ya, mari kita bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Engkau boleh mengumpulkan setiap anak-anak-Mu untuk boleh memuji Tuhan, dan juga kami bersama-sama mempersiapkan hati kami dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan kami boleh menangkap apa maksud Tuhan di balik firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Ya. Adik-adik, hari ini Lause mau cerita mengenai setia di dalam pernikahan temanya. Ya. Nah,
tema ini kita bisa melihat dari minggu lalu yang telah kita pelajari ya mengenai 10 hukum Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ya. Nah, pada hari ini kita mau fokus kepada perintah Tuhan yang keenam, yaitu jangan berzina. Ya. Nah, kita bisa lihat langsung memperlihatkan sebuah foto terkait dengan firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini. Coba lihat ya. Nah, ini ada seorang laki-laki dengan seorang perempuan sedang menikah. Ya. Nah, di dalam apa sih itu pernikahan? Ya, kalau kita tanya, pernikahan itu adalah sebuah janji setia kita di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Ya. Nah, setia itu biasa dilambangkan dengan burung ya, burung merpati. Nah, apa itu setia? Ya, setia itu adalah kalau seorang bisa dikatakan setia, itu adalah seorang itu dapat diandalkan dan kemudian seorang itu bisa untuk menepati janji. Ya. Nah, di dalam pernikahan ini ada laki-laki dan perempuan, mereka berjanji untuk saling mengasihi dan mereka setia satu sama lain untuk seumur hidup mereka boleh menjalankan pernikahan mereka. Oleh sebab itu, pernikahan di sini adalah merupakan suatu anugerah dari Tuhan bagi manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, sebelum kita lanjut ya adik-adik, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasalnya yang kedua ayat 22 sampai 24. Firman Tuhan berkata di dalam Kejadian pasal 2 ayat 22 sampai 24, dan dari rusuk yang diambil dari Tuhan Allah dari manusia ini dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, dari firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, kita bisa melihat bahwa sejak awal Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, ya mulai dari hari yang pertama, ya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Hari yang kedua Tuhan menciptakan cakrawala dan air. Kemudian hari yang ketiga Tuhan menciptakan daratan dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian hari yang keempat apalagi? Tuhan menciptakan matahari sebagai penerang, bulan dan bintang. Hari yang kelima Tuhan menciptakan lautan dan kemudian burung-burung di udara. Dan kemudian hari yang keenam Tuhan menciptakan hewan-hewan di darat dan kemudian yang paling klimaksnya adalah Tuhan menciptakan manusia. Nah, di hari yang keenam Tuhan menciptakan manusia. Kalian tahu siapa manusia yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Adam pertama kali manusia adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Tetapi pada saat Adam diciptakan oleh Tuhan, dia adalah seorang diri. Dia tidak ada siapa-siapa lagi yang serupa sepadan dengan dia. Ya. Dan Adam pada saat diciptakan oleh Tuhan, ya, Tuhan membawa hewan-hewan ciptaannya menjadi teman Adam. Ya. Nah, kita bisa lihat ya, Adam kemudian juga diberikan tugas oleh Tuhan untuk memberikan nama setiap binatang yang ada. Ya, ada unta. Wah, kita bisa lihat ada orang hutan. Ada siapa lagi? Ada singa. Wah, singa, ada kuda nil, ada jerapah dan banyak lagi. Ya, Adam diberikan tugas oleh Tuhan untuk memberikan nama setiap binatang yang ada di dalam Taman Eden. Nah, kalau kita lihat, Rasul juga punya seekor binatang di rumah. Kalian mau lihat? Coba kita lihat yuk. Ada binatang. Ya, ini apa? Wah, iya. Ini adalah seekor anjing. Wah, anjing. Kalian tahu adik, siapa yang punya anjing di rumah? Wah, ya senang sekali ya. Anjing ini bisa
anjing adalah seekor binatang yang setia. Ya, setiap kali Lause juga pulang dari luar kota juga dia selalu nyambut Lause. Wah, senang sekali. Ya, itulah ya Tuhan menciptakan ciptakan Adam untuk memberikan tugas untuk memberikan nama setiap binatang. Nah, Adam senang sekali bisa berteman dengan hewan-hewan yang ada. Tetapi ia sedih karena tidak ada teman yang seperti dirinya. Gak ada yang teman seperti dirinya. Ya. Kemudian Tuhan adalah Tuhan yang tidak tinggal diam. Tuhan adalah Tuhan kita yang tahu, mengerti apa keadaan kita. Lalu Tuhan melihat Adam, kalau dia lihat Adam tidak baik hidup sendirian. Lalu maka ia menciptakan Hawa yang menjadi teman setara atau sama dengan dia. Nah, Allah menciptakan Hawa untuk menjadi pendamping bagi Adam. Nah, inilah pernikahan pertama yang diberkati oleh Tuhan di dunia ini. Ya, sehingga Adam dan Hawa menjadi pasangan suami dan istri pertama yang diberkati oleh Tuhan di dunia. Ya, ingatlah bahwa Allah mencanangkan pernikahan untuk laki-laki dan untuk perempuan. Ya, rencana Allah bagi setiap manusia adalah pernikahan adalah untuk satu orang laki-laki dan untuk satu orang perempuan untuk memiliki hubungan istimewa selama mereka berdua hidup. Ya, karena mereka harus selalu bersama karena mereka diberkati nikah di gereja. Karena janji itu disaksikan oleh Tuhan dan di hadapan manusia. Nah, untuk apa? Untuk setia selalu bersama, untuk setia dalam suka maupun duka. Kemudian untuk setia juga dalam sehat maupun sakit. Tuhan ingin setiap kita yang pasangan untuk boleh setia di dalam selalu menjaga satu dengan lainnya. Nah, kita bisa lihat bahwa ada juga beberapa contoh di dalam dunia ini pasangan yang setia. Yang kita bisa lihat B.J. Habibie, ya. B.J. Habibie dia begitu setia juga kepada pasangannya. Kemudian siapa lagi? SBY, ya. SBY juga setia juga kepada pasangannya. Dia presiden yang keberapa? Ke-6 ya. Boleh setia juga kepada pasangannya Ibu Ani. Kemudian selain pasangan, kita juga bisa lihat tadi ada anjing yang binatang yang begitu setia kepada tuannya. Namanya Hachiko. Nah, Hachiko ini dia begitu setia kepada tuannya sampai tuannya meninggal, dia tetap setia untuk mengantar untuk pergi ke stasiun kereta yang sekarang ada di Jepang, bahkan sampai dengan sekarang Hachiko dia sudah ada patung yang berbentuk anjing yang menjadi peringatan untuk kesetiaan di Jepang, di negara Jepang. Nah, di antara sekian banyak contoh tersebut di Alkitab pun juga ada beberapa banyak contoh yang kita bisa temukan di mana ada mereka tokoh yang begitu setia kepada Tuhan. Contoh Daniel. Daniel begitu setia pada saat dia diberitahukan kepada Raja Darius bahwa tidak boleh untuk berdoa, tetapi dia tetap setia berdoa. Abraham, tokoh Abraham juga dia begitu setia kepada Tuhan. Pada saat Tuhan minta untuk mempersembahkan anak yang sangat dikasihinya, yaitu Ishak, dia tidak segan untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Inilah contoh yang kemudian menjadi bapa kita. Kemudian yang terakhir Ayub. Ayub pun juga di dalam tengah penderitaannya dia begitu tetap setia kepada Tuhan. Inilah beberapa contoh Alkitab. Dan dari sekian beberapa contoh di dunia ini maupun juga kesetiaan di dunia ini maupun juga kesetiaan di dalam tokoh-tokoh Alkitab yang kita pelajari, ada satu tokoh yang kita patut teladani, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih dahulu setia kepada kita. Waktu dia rela mengorbankan nyawanya di atas kayu salib, dia setia, tunduk kepada Bapa,
tunduk kepada Bapaknya untuk menyelamatkan dosa kita, dosa dan dosa kita semua. Nah, dari hal ini kita bisa melihat bahwa di dalam perintah Tuhan yang keenam, jangan berzinah, itu menunjukkan bahwa mengajarkan kepada kita untuk setia pada janji kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan mengajarkan kepada kami untuk hukum perintah Tuhan yang keenam, jangan berzinah. Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami di balik semua itu kami boleh menjaga kesetiaan kami, kesucian hidup kami melalui tingkah laku kami, perbuatan kami, tutur kata kami yang mencerminkan kami adalah anak-anak Tuhan yang baik. Tolong kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu untuk menjadi teladan seperti teladan Tuhan yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Halo teman-teman di seluruh GKJ, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu dalam doa misi anak. Yuk keliling Indonesia, memberkati setiap pulau dan suku-suku. Hari ini kita akan mengunjungi Pulau Kalimantan dan mengenal lebih dekat tentang suku Sanggau Sekadau. Suku ini terletak di Kalimantan Barat, termasuk dalam rumpun Dayak. Jumlah penduduknya ada 113.000 jiwa. Ekonomi dalam suku Sanggau Sekadau masih tertinggal. Kebanyakan dari mereka hidup dalam kemiskinan karena banyaknya larangan yang diberlakukan terhadap mereka. Penyaluran barang-barang seperti makanan, obat, hasil pertanian, dan lainnya melalui jalur sungai. Bisa kan dibayangkan betapa susahnya? Dan barangnya masih sulit untuk dipasarkan karena biaya transportasinya tinggi, sehingga hanya dipasarkan di pasar lokal saja. Tetapi, mereka juga mempunyai hal yang menjadi kebanggaan mereka, teman-teman. Mereka mempunyai rumah adat yang diberi nama Rumah Betang Dori Empulor. Sesuai dengan namanya, rumah adat ini bangunannya juga unik. Rumah adat ini memiliki tiang penyangga yang besar dan tinggi. Tujuannya agar dapat menghindari segala bentuk ancaman dari kelompok lain di masa lalu. Selain itu, daerah tersebut masih tidak memiliki cukup guru. Ini adalah kebutuhan mendesak yang telah diidentifikasi oleh pemerintah daerah. Meskipun suku Sanggau Sekadau tinggal di wilayah ibu kota kabupaten. Mari teman-teman kita berdoa untuk suku Sanggau Sekadau. Kita mau memberkati suku Sanggau Sekadau dengan berdoa bagi mereka. Mari kita berdoa untuk peningkatan kualitas pendidikan mereka melalui pembangunan fasilitas gedung sekolah dan dikirimkan guru-guru yang ingin mengajar mereka agar setiap anak-anak dalam suku Sanggau Sekadau memiliki hak untuk belajar dan menjadi pandai. Kita juga mau berdoa bagi Gubernur Kalimantan Barat, Bapak H. Sutarmiji, dan Wakil Gubernur Bapak Haryanursan agar diberi hikmat dari Tuhan untuk memimpin dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Mari teman-teman kita berdoa. Yuk adik-adik kita berdoa untuk teman-teman kita yang ada di Sanggau. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan terima kasih, Tuhan begitu mengasihi kami. Hari ini kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang ada di Sanggau. Mereka yang kesulitan untuk belajar Tuhan. Tuhan berikan hikmat, kepintaran supaya mereka bisa belajar dengan baik Tuhan. Tuhan Engkau juga berkati orang tua mereka yang bekerja di ladang, di kebun, supaya mereka juga bisa mempunyai makanan yang baik untuk mereka bisa makan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati orang tua mereka supaya mereka juga boleh tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk pemerintah di Sanggau. Tuhan berkati gubernur, wakil gubernur, supaya mereka bisa menjalankan segala
sesuatu dengan taat kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan mengasihi, Tuhan sayang kepada teman-teman kami di Sanggau. Berkati mereka Tuhan, tolong mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Laus Yakub. Sekarang kita mengerti ya bagaimana kita boleh bersikap dan kita boleh menunjukkan perbuatan kita. Mari adik-adik, kita mau memberikan persembahan kita, dihimbau untuk para orang tua untuk membantu anak-anaknya dalam mengumpulkan persembahan. Persembahan boleh dikirimkan kepada cabang-cabang masing-masing dan juga bisa scan QRIS di bawah ini. Mari kita mau angkat satu pujian, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengadang dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena kami boleh memberikan persembahan kami yang terbaik kepadamu. Tuhan tolong terimalah persembahan kami dan juga terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.